Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini kita belajar kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 5. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, kamu dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati gambar, kamu dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Yang ketiga, dengan membaca, kamu dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Yang pertama, muatan IPA. KD 3.1 dan 4.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Ayo mengamati, anak-anak hebat, amatilah kedua hewan berikut ini. Ya, gambar pertama adalah hewan kelinci. Gambar kedua adalah hewan siput. Apakah kamu bisa menentukan perbedaannya? Ya, tentu saja bisa. Yang pertama, karakteristik dari kelinci, yaitu memiliki tulang belakang, memiliki telinga panjang, memiliki sistem peredaran darah tertutup dan berdarah panas, memiliki 4 gigi pengerat, berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar. Kemudian, karakteristik dari hewan siput. Yang pertama, tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, memiliki cangkang di bagian belakang. Yang ketiga, memiliki sistem peredaran darah terbuka. Yang keempat, bernafas dengan paru-paru atau insang. Yang kelima, berkembang biak dengan bertelur. Itulah perbedaan karakteristik antara kelinci dan siput. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu, bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata antara lain, biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, anak-anak hebat, amatilah organ gerak siput berikut ini. Nama organ geraknya yang pertama, kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar. Fungsinya adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Yang kedua contohnya adalah cacing. Nama organ geraknya adalah otot-otot yang berada di seluruh tubuhnya. Fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Kemudian, nama hewan yang ketiga adalah ubur-ubur. Nama organ geraknya adalah tentakel. Fungsinya untuk bergerak dan sebagai alat pelindungan. Itulah 3 contoh hewan, nama organ gerak dan fungsinya. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis.
Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, comment, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Ayo membaca. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami, sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik, panas, ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihannya. Begitu juga dengan manusia. Manusia diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu memiliki kekurangan. Nah, anak-anak hebat, berdasarkan bacaan yang telah kita baca tadi, temukanlah ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Anak hebat harus semangat ya. Nah, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Paragraf pertama. Ide pokoknya adalah siput dianggap hewan yang lamban dan menjijikkan. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah sebagai berikut. Kemudian paragraf kedua, ide pokoknya adalah siput berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Nah, kalimat pengembangnya adalah sebagai berikut. Paragraf ketiga, ide pokoknya adalah siput hewan pengembara yang mandiri. Nah, kalimat pengembangnya adalah sebagai berikut. Paragraf keempat, ide pokoknya adalah siput mampu bertahan hidup dengan baik dan beradaptasi di lingkungannya. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah sebagai berikut. Paragraf kelima, ide pokoknya adalah siput bukanlah hewan yang lemah.
Kemudian kalimat pengembangnya adalah sebagai berikut. Itulah ide pokok dan kalimat pengembang dari paragraf 1 sampai paragraf 5. Yang ketiga, muatan SPDP KD 3.1 dan 4.1 memahami gambar cerita. Tapi jangan lupa kamu tekan tombol like, comment, share, and subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Ayo berkreasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Nah, anak-anak hebat, berikut adalah beberapa macam corak gambar cerita atau ilustrasi. Yang pertama adalah rilis. Rilis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai, karya Raden Saleh berikut ini. Yang kedua, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Kemudian yang ketiga, kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Yang keempat, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, sekarang coba buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita Siput Bukanlah Hewan Lemah. Kamu bisa memilih salah satu corak gambar yang telah kita pelajari tadi. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.